Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizali Nur Hidayat dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel dari mata kuliah kritik esai atau kritik sastra dengan judul Cerminan Zaman pada Puisi Peringatan karya Wiji Tukul, kajian sosiologi sastra. Yang pertama ada abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji puisi-puisi Wiji Tukul tentang kehidupan masyarakat pada masanya. Puisi-puisi ini menarik ditelusuri karena puisi-puisi tersebut dianggap subversif dan mengintimidasi rezim yang berkuasa saat itu. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Masalah penelitian dijawab oleh inisiatif teori sosiologi sastra Diana Lawrenson dan Alan Swingwood. Sumber informasi penelitian ini adalah puisi karya Wiji Tukul, yaitu Peringatan. Beberapa referensi digunakan dalam penelitian ini untuk mendukung dan mengevaluasi topik penelitian. Hal ini karena metode yang digunakan dianggap tidak aman tanpa riwayat jangka waktu tertentu. Hasil kajian menunjukkan bahwa puisi-puisi Wiji Tukul merupakan cerminan zaman Orde Baru. Puisi Wiji Tukul menggambarkan penindasan penulis dan masyarakat, represi yang dihasilkan terkait dengan pembatasan membaca dan kebebasan berbicara. Pendahuluan. Puisi adalah karya sastra yang selalu menghasilkan atau menghadirkan sesuatu yang unik dalam dirinya, baik tentang romansa maupun tentang kehidupan sekitarnya, atau misalnya tentang suatu bentuk perlawanan. Dalam perkembangannya, puisi dapat digunakan sebagai alat untuk mengungkapkan sesuatu yang berkaitan dengan lingkungannya. Hal ini terlihat pada puisi masa puitis kuno yang kebanyakan bertema romansa dan perlawanan, karena masih terkait erat dengan kolonialisme. Wiji Tukul, salah satu penyair yang konsisten dengan puisi perlawanan di era Orde Baru. Dengan segala risiko, ia tetap berani menyajikan puisi-puisi yang sangat sarkas kepada pemerintah saat itu. Karena selalu bergelut dengan lingkungan sekitarnya kebanyakan adalah wong cilik. Maka, Wiji Tukul berani menyuarakan pendapat melalui puisi. Untuk itulah, puisi-puisi dalam kumpulan Aku Ingin Jadi Peluru tahun 2000 dan Para Jenderal Marah-Marah 2013. Wiji Tukul banyak mengambil puisi bertemakan suka duka masyarakat kecil. Penyair ini juga sering menyuarakan kesenjangan ekonomi akibat kebijakan politik ekonomi pemerintah Orde Baru. Hal inilah yang menjadi ciri khas karya-karya Wiji Tukul. Indonesia digambarkan menggunakan bahasa lugas dan mudah dipahami. Hal inilah yang membuat penyair Cardil ini menjadi penyair yang ditakuti dan dijadikan buronan. Selain juga karena sepak terjangnya sebagai seorang aktivis. Pada akhirnya, karya-karyanya dilarang beredar dan ruang lingkup pergerakannya juga dibatasi. Penelitian ini difokuskan pada isi, khususnya apa yang direkam pengarang melalui karyanya, yaitu puisi peringatan. Puisi ini ditulis pengarang saat negara ini genting, di bawah tirani Orba. Artinya puisi ini menyimpan fakta-fakta sejarah di sekitar pengarang yang perlu diungkapkan. Hal ini sejalan dengan konsep sosiologi sastra, yang menempatkan karya sastra sebagai usaha untuk menciptakan kembali hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Dan aspek estetis yang digunakan untuk menyesuaikan diri dan melakukan perubahan dalam masyarakat itu sendiri. Kutipan Lawrenson D. dan Alan S. 1992 pada halaman 12. Untuk itulah, pada penelitian ini mengambil dua masalah penting yang patut dikupas tuntas. Pertama adalah makna dari puisi itu sendiri yang akan dikaitkan dengan keterhubungannya dengan fenomena sosial, manusia atau pengarang, dan segala permasalahan di sekitarnya, dan bagaimana pengaruh puisi Wiji Tukul terhadap sekitarnya. Penelitian ini akan difokuskan pada teori sosiologi sastra yang dipaparkan oleh Alan Swingwood dan Diana Lawrenson dalam bukunya The Sociology of Literature. Swingwood dan Diana pada tahun 1972 memaparkan 3 konsep dalam pendekatan karya sastra, yaitu sastra sebagai refleksi atau cerminan zaman, sastra dilihat dari proses produksi kepengarangannya, dan sastra dalam hubungannya dalam kesejarahan. Penjelasan lebih lanjut sebagai berikut karena keterbatasan ruang dan waktu. Penelitian ini hanya menggunakan pendekatan yang pertama. Sastra dikatakan sebagai media refleksi sosial.
Karya sastra adalah dokumen sosiobudaya yang dapat digunakan untuk melihat suatu fenomena yang terjadi pada suatu masyarakat dan pada masa tertentu. Oleh karena itu, karya sastra juga dapat disebut sebagai cerminan zaman. Diketahui apa yang terjadi pada masyarakat tersebut. Lawrence Sonde dan Alan S. 1972 pada halaman 13. Dalam hal ini, karya sastra diposisikan sebagai pusat bahasan yang difokuskan pada citra pengarang, kemudian dihubungkan dengan fenomena yang terjadi pada saat karya tersebut diciptakan. Selanjutnya, Diana Lawrenson dan Alan Swingwood 1972 halaman 13 berpendapat bahwa sastra adalah cerminan dari berbagai aspek struktur sosial atau semua hal yang berkaitan dengan permasalahan manusia. Artinya, sastra tidak hanya memaparkan kondisi masyarakat secara umum, tetapi bisa berisi mengenai fenomena sosial yang lebih detail. Dengan demikian, tugas seorang pengkaji sastra dalam ranah sosiologi sastra adalah menghubungkan pengalaman kesastraan yang berubah karya pengarang ke dalam konteks kesejarahan yang terdapat di sekitar pengarang berasal. Sejauh peneliti menggali sumber rujukan, pembicaraan mengenai pengarang Wiji Tukul dan karya-karyanya memang beberapa banyak ditemukan, namun belum ada yang mendekatinya menggunakan sosiologi sastra. Alan Swingwood. Berikut ini sedikit ulasan dari kajian yang telah ada dan dapat membantu pengembangan tulisan. Pertama, hasil penelitian Sadewa di 2014 berjudul Sarana Kepuitisan dalam Puisi Peringatan karya Wiji Tukul, Analisis Fenomenologi. Hasil penelitiannya sudah memetakan asumsi bahwa puisi karya Wiji Tukul yang dianggap sebagai puisi yang seadanya. Puisi Wiji Tukul memiliki unsur intrinsik yang padu dan memiliki keestetisan. Hal ini dikaitkan atau dibuktikan dengan pemilihan diksi, bunyi, dan objek dalam puisi. Kedua, makalah berjudul Satu di Antara yang Tidak Ada Lagi, narasi ingatan bersama terhadap Wiji Tukul setelah reformasi, karya Febriansyah di tahun 2010. Febriansyah membawa wacana mengenai narasi ingatan yang itu menghadirkan citra Wiji Tukul yang telah lama hilang. Citra tersebut tentu saja telah menghilangkan sebagian hidup dari yang ada pada Wiji Tukul yang dipadukan dengan informasi media, keluarga, kerabat, dan sahabat yang mendasarkan narasinya melalui memori akan sosok Wiji Tukul. Ketiga, ulasan dari Prasetyo berjudul Puisi Pelarian Wiji Tukul. Tulisan ini telah banyak menggambarkan kehidupan Wiji Tukul, terutama pada masa pelarian yang pertama dan seterusnya. Tulisan ini dilengkapi puisi-puisi peninggalan Wiji Tukul selama pelarian. Metode menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dan pembahasan. Dijelaskan bahwa Wiji Tukul adalah penyair asli Solo yang lahir pada 26 Agustus 1963. Semenjak kecil, ia tinggal di sebuah kampung yang mayoritas warganya adalah tukang becak dan buruh. Oleh sebab itu, puisi-puisinya selalu memaparkan tentang kesenjangan ekonomi karena kebijakan politik ekonomi pemerintah Orde Baru. Ia juga aktif dalam organisasi-organisasi sosial dan membuat sebuah organisasi seni dan budaya, menggerakkan buruh-buruh pabrik tekstil Stritek untuk mogok besar-besaran, dan sebagai koordinator jaringan kerja kebudayaan rakyat Jager yang menjadi organ dari Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Sepak terjangnya dianggap berbahaya oleh penguasa saat itu. Oleh sebab itu, Wiji Tukul berkali-kali berurusan dengan militer, dan dikabarkan pada tahun 1998 ia menghilang dan menjadi titik akhir dari seorang Wiji Tukul. Walaupun ia telah hilang, pada bagian puisinya menggambarkan bahwa ia telah menyadari bahwa orang-orang terdekatnya adalah hal yang paling berpengaruh pada puisi-puisinya. Pada tulisan ini, penulis mengambil puisi berjudul Peringatan dengan harapan memperoleh cerminan penindasan yang dialami oleh Wiji Tukul pada khususnya dan pengarang atau aktivis lain pada umumnya, sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu sosiologi sastra, yang dikenalkan oleh Diana Lawrenson dan Alan Swingwood. Penulis menggunakan beberapa referensi yang sekiranya mampu menambah wawasan penulis mengenai kondisi masyarakat di masa Orde Baru. Puisi-puisi Wiji Tukul menggambarkan kehidupan di sekitarnya dan saling melengkapi puisi yang satu dengan puisi yang lain. Untuk memperoleh penggambaran yang cukup lengkap tentang kondisi Wiji Tukul pada saat itu memang harus dilihat dari beberapa aspek. Pada kali ini, hanya puisi berjudul Peringatan yang akan dibahas.
Lirik dari puisi tersebut adalah sebagai berikut. Jika rakyat pergi ketika penguasa pidato, kita harus hati-hati. Barangkali mereka putus asa. Kalau rakyat bersembunyi dan berbisik-bisik ketika membicarakan masalahnya sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengar. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Wiji Tukul 1986. Jika kita melihat tahun asalnya 1986, Wiji Tukul ini baru naik daun atau penyair yang baru dikenal karena protes di depan PT Sritex yang ia komandoi sendiri. Nah, di sisi lain, kenapa Wiji Tukul dijadikan buruan? Karena gerak-geriknya sangat membahayakan keamanan nasional dan membawakan puisi yang berbau konfrontasi terhadap pemerintah atau anti pemerintah. Di baris pertama, Tukul menjelaskan bahwa ia sangat-sangat ditakuti dan rakyat itu sangat ditakuti oleh pemerintah karena ada hal lain yang membuat rakyat sangat murka dengan pemerintah pada saat itu dan dianggap sangat-sangat gentayangan dan sangat menakutkan oleh rezim pada saat itu. Berdasarkan penjelasan secara majalah Tempo, beberapa kota seperti Salatiga, Yogyakarta, Magelang, Jakarta, dan Pontianak disebut-sebut sebagai tempat persembunyian Tukul saat ia dicari-cari oleh pemerintah, khususnya militer. Waspadaan terhadap pemerintah juga dikatakan pada baris berikutnya. Ketika orang bersembunyi dan berbisik ketika membicarakan masalah mereka sendiri, penguasa harus waspada dan belajar mendengarkan. Tukul mengingatkan masyarakat bahwa pemerintah harus belajar mendengarkan rakyatnya dan berusaha berhubungan dengan rakyat agar tidak dijadikan sebagai pencitraan, tetapi sebagai wakil rakyat yang bertanggung jawab. Pada baris ketiga yang menjelaskan bahwa orang-orang pada saat itu tidak boleh berkata seenaknya atau bahkan di depan umum. Secara harfiah, puisi-puisi ini mengandung hal yang sederhana tetapi sangat membahayakan. Di baris terakhir, Tukul menyindir kritik anti pemerintah dengan mengatakan, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, lawan. Penulis menggambarkan bagaimana saat itu semua menentang pemerintah secara tidak langsung, dituduh melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak ada atau bahkan bisa diada-ada. Aktivis pada umumnya dan Tukul pada khususnya merasa ketakutan setelah teror tersebut. Teror yang dialami sering berbau militerisme. Makna tekstual dan kontekstual puisi tersebut telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Secara umum, puisi Wiji Tukul mencerminkan zaman pengarangnya, yaitu zaman pemerintahan Orde Baru. Waktu yang digambarkan dalam puisi itu terkait dengan sejarahnya sebagai penyair di bawah tekanan penguasa. Terlihat dari puisi Wiji Tukul bahwa dalam kondisi zaman tidak ada kebebasan bagi pengarang atau penyair untuk menyampaikan aspirasinya. Represi adalah taktik yang diprakarsai pemerintah terhadap penulis yang dianggap subversif. Jadi, dalam garis besarnya, puisi ini menggambarkan bagaimana Wiji Tukul ini dikejar-kejar oleh pemerintah karena ia menganggap bahwa pemerintah saat itu memang harus dilawan. Kalau kita dianggap membahayakan, padahal penyair hanya ingin menyampaikan isi hatinya para rakyat kecil, yang dimana Wiji Tukul sendiri memang dari ia lahir sampai menjadi seorang penyair, ia selalu dekat dengan rakyat kecil. Simpulan, karya sastra tidak lahir dalam ruang yang kosong. Lingkungan sekitar pengarang menjadi pengisi ruang tersebut. Artinya, pengarang melalui karya sastra merekam perihal masyarakat dan permasalahannya. Karya sastra menjadi cerminan masyarakat. Begitu halnya dengan Wiji Tukul melalui puisi-puisinya. Dengan lugas merekam permasalahan masyarakat sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan lirik-lirik dalam puisi yang membuat rekaman kehidupan masyarakat kalangan bawah atau tertindas, termasuk dirinya. Gambaran masyarakat biasa dan penguasa
menjadi dominan dalam puisinya. Dengan kelugasannya, permasalahan tersebut berimbas pada ketidaksukaan penguasa terhadap dirinya, yang kemudian membuat dirinya rela mengasingkan diri. Kondisi ini kemudian dituangkannya dalam puisi. Dengan demikian, semakin menguatkan bahwa Iji Tukul menjadi cermin zaman. Hal ini juga didasarkan pada referensi-referensi terkait yang menunjukkan validitasnya. Sekian presentasi artikel saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.